Belakangan ini kemarin ada juga kita mengetahui ada musibah kita ya gitu ya. Artinya diduga ada pencemaran atau terpapar gas H2S gitu ya. Sebelumnya masih hangat-hangatnya di media sosial ada apa namanya tuh, ada penganiayaan lah pada seorang kawan kita sebagai jurnalis oleh oknum-oknum tertentu gitu ya. Boleh sedikit bercerita Pak, udah seperti apa itu? Kalau untuk yang penganiayaan, 102,6 FM Sastrasi, suara satu kata penumpang pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Talk Show Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif. Kita akan mengulik perjalanan apa saja target Pak Kapolres kita ini di Bumi Kordang 9. Dan apa saja program-program yang menjadi prioritas beliau selama menjadi Kapolres di Mandailing Natal. Kita lihat dan kita akan ulik bagaimana beliau berkomunikasi dengan masyarakat yang dikenal bahwa seorang Kapolres kita ini adalah orang yang religius, ramah, dan sangat intens sekali melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dan seringkali masuk lorong kita lihat ketemu dengan orang-orang yang dan masyarakat yang tidak mampu. Nah, Pak Kapolres, setelah ditetapkan jadi Kapolres Mandailing Natal, dan setelah sampai ke Bumi Kordang 9 ini, terbayang nggak sih kok bisa tugas di ujung Sumatera Utara yang paling jauh? Kemudian jadi ini surprise ya? Nggak terbayang saya untuk menjabat di sini, karena pada saat saya tugas di Polda pun tidak pernah saya mendapatkan tugas supervisi ataupun ke arah ke Polres Madinah ini nggak pernah gitu. Jadi begitu dijadikan Kapolres inilah baru saya menginjakkan Bumi Kordang 9 ini gitu. Kemudian kenal nggak sih sebelumnya dengan Mandailing Natal ini? Ya hanya mendengar saja, tapi nggak pernah saya googling atau apa itu nggak pernah. Tapi begitu mendapatkan SK penempatan sebagai Kapolres ini, barulah saya googling seperti apa sih Madinah itu, gitu. Barulah saya baca, oh Madinah tuh ini dari geografisnya, demografis dan semuanya lah. Oke, saya mau tanya dengan jujur nih Pak, kesan apa sih sebenarnya yang Anda rasakan ketika tidak sebelum tadi kan sudah dicari di Google gitu kan. Kesan apa yang Anda rasakan pertama kali menginjak Bumi Kordang 9 ini? Ya kesannya ya cukup luar biasa, kondisi alamnya, kondisi masyarakatnya, kondisi religiusnya masyarakat. Nah, itu yang saya rasakan ketika saya pertama kali mendarat di Madinah ini. Jadi ketika itu ada nggak di dalam pikiran Anda itu ini sepertinya masyarakatnya damai gitu ya? Iya, kalau itu kita udah banyak mendengar lah kalau itu kan damai. Gitu ya? Apalagi ketika saya masih di Polda Sumut kan juga ya sering terjadi hal-hal konflik sosial dan segala macam ya. Memang itu di mana-mana pun gitu ada gitu. Termasuk saya tugas di Lampung, itu juga sering juga konflik sosial, itu istilahnya biasa lah. Ya mungkin itu bisa menjadi tantangan bagi saya. Gitu. Tapi kan Anda juga sudah mengenal bahwa Madinah di samping di mana-mana pesantren, kemudian ini kota santri yang orangnya bertaat beribadat. Tapi ada lagi satu yang terkenal itu. Itu katanya produk yang lezat itu bagaimana yang dari Penyambungan Timur gitu. Oh, itu yang baru kita musnahkan. Yang baru dimusnahkan. Anda sudah mengetahui yang itu juga bagian dari Mandailing Natal? Ya, itu termasuk itu. Jadi saya bukan hanya googling yang ada di Wikipedia atau apa secara umum ya, tapi juga saya pastinya mencari informasi-informasi tindak pidana apa yang tinggi di sini atau apa sih istilahnya intel dasarnya lah. Intel dasar dari Polres Madinah ini apa saja itu sudah saya baca sebelum saya masuk ke sini. Ya, gitu. Kemudian apa saja sebenarnya tindak kriminal yang dominan itu? Ya, yang dominan di Madinah ini adalah pencurian. Ya, pencurian dan narkoba terutama. Kalau pencurian itu kan laporan itu akan datang ke kita. Tapi kalau narkoba adalah kenapa bisa banyak itu karena aktifnya anggota Sat Narkoba melakukan
penegakan hukum. Makanya tinggi angkanya. Tapi kalau pencurian itu karena ada orang yang melapor gitu. Karena banyak yang melapor makanya tinggi dia. Kalau narkoba tinggi dia karena aktifnya ya petugas dalam melakukan penindakan. Nah, seperti halnya tilang ya. Tilang lalu lintas juga sama. Kalau petugas itu aktif sering nilang maka akan tinggi jumlah pelanggaran. Gitu ya. Tapi kalau petugasnya cuek aja, apatis, ya udah rendah berarti. Oke. Anda sudah punya rencana misalnya Pak Kapolres bagaimana menangani yang tadi narkoba lah yang paling dominan kita anggap ini sudah kita tahulah ini rahasia umum sudah sampai ke menyasar tidak hanya remaja saja, sudah menyasar anak sekolah atau apa dan segala macam gitu. Itu mungkin sudah rahasia umum. Apa yang sudah dipersiapkan terkait dengan ini? Ya, selain kita melakukan penegakan hukum, ya sebenarnya penegakan hukum itu adalah langkah terakhir. Juga kita yang kita kedepankan adalah preemptifnya. Itu kita akan memperbanyak sosialisasi, himbauan-himbauan, termasuk juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya masing-masing, baik itu Forkopimda maupun elemen masyarakat yang lain. Tokoh-tokoh agama, masyarakat, tokoh pemuda, apa yang bisa diperbuat untuk kita bersama-sama kita menyelamatkan saudara-saudara kita dari jeratan narkoba ini, termasuk juga penyakit masyarakat yang lain. Ya, karena ya menurut saya narkoba ini adalah merupakan penyakit masyarakat, termasuk yang lainnya yaitu adanya premanisme, prostitusi, judi, miras, itu masuk dalam itu. Menurut saya ini memang sudah ditakdirkan Allah tidak akan hilang. Dari muka bumi ini tidak akan hilang. Ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan tidak ada di Madinah gitu kan? Termasuk di Madinah mungkin tidak akan hilang. Iya, mungkin sudah takdir dari Allah tidak akan bisa hilang. Ya. Tapi minimal itu bisa ya. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah bagaimana caranya kita mencegah, ya, meminimalisir supaya keluarga kita, ya, anak-anak kita tidak terjerumus. Ini pesan saya ini tentu utamanya kepada para orang tua. Bagaimana cara mendidik anak supaya tidak terjerumus ke narkoba. Ya. Dan ini kegiatan apa maksud saya itu program apa yang sudah pernah dilakukan oleh Polres semenjak Anda menjadi Kapolres di Mandailing Natal yang berkaitan dengan pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat kita yang untuk tidak terjerumus pada narkoba. Ya. Jadi program saya yang sudah berjalan itu adalah namanya Pos Jubah. Jadi Pos Jubah. Ya. Artinya apa ini? Pos Jubah itu adalah Polisi Sedekah Jumat Barokah. Oh gitu ya. Jadi Polisi Sedekah Jumat Barokah ya. Pos Jubah. Jadi saya berkeliling ke masjid setiap hari Jumat. Disitulah diawali dengan kita Jadi saya berbagi tugas di situ. Saya sebagai muazin, Kasat Bimas sebagai khotib di hari Jumat itu di masjid tersebut. Kemudian selesai kegiatan sholat, saya memberikanlah pesan-pesan Kamtibmas. Disitulah saya sampaikan kepada para jamaah di masjid tersebut. Saya sampaikan pesan-pesan Kamtibmas, yaitu masalah bagaimana mencegah kita menjadi korban dari C3, ya, curanmor itu. Yang kedua adalah bagaimana ayo kita sama-sama untuk meminimalisir, mencegah saudara-saudara kita, anak-anak kita sesuai dengan peran masing-masing, bapak-bapak, ya, untuk sama-sama kita bagaimana menyelamatkan generasi kita dari bahaya penyakit masyarakat, utamanya narkoba. Gitu. Oke. Dan itu kan misalnya peredarannya gitu. Ya. Tapi kalau ada program ya yang disiapkan oleh Polres atau lintas sektoral yang ada di Mandailing Natal, keterlibatan pihak Polres, bagaimana menggantikan posisi mereka yang bercocok tanam itu gitu. Itu ada nggak kira-kira? Kalau itu memang wacana ke depan ada. Ya saya dengar dari Pak Bupati sendiri mewacanakan seperti itu. Nah, ini
ini apa namanya? Ini merupakan suatu wacana yang bagus kalau memang dari pemerintah daerah kabupaten bisa untuk merealisasikannya gitu. Untuk jadi bisa merealisasikan. Ya, jadi istilahnya alih apa ya? Alih tanam lah mungkin ya, dari yang tadinya menanam ganja ya. Apa gimana beralih menanam singkong misalnya ya, atau apa ya, yang itu, ya. komoditas yang komoditas bagus, yang mungkin sama lah mungkin nilainya apa kira-kira gitu. Ya. Gitu, ya. Nah, Pak Kapolres itu tadi kan sudah bagian dari pekerjaan sehari-hari gitu kan. Artinya ada target dan program itu. Nah, jadi Kapolres di Mandailing Natal kan sebenarnya ini di satu, padahal kan ini Polres di kabupaten yang tergolong tidak kota besar gitu kan. Kemudian wilayahnya luas. Betul. Saya mau tanya, sebenarnya setelah diidentifikasi barangkali oleh Pak Kapolres atau bagaimana masukan tadi informasi yang lain, tantangan apa sih sebenarnya yang berat itu di Mandailing Natal ini? Tantangan Anda gitu yang paling berat menghadapinya di Madinah ini. Kita tahu ini juga bagian dari apa ya, saya katakan begitu, ada memang beberapa kegiatan-kegiatan yang ilegal gitu. Apakah itu menjadi bagian dari tantangan itu? Ya pastinya yang ilegal termasuk konflik sosial yang juga cukup tinggi di Madinah ini, itulah yang menjadi tantangan bagi saya gitu. Yang ilegal itu? Ya semuanya, mau ilegal, konflik sosial, ya, dan tingkat kriminalitas, ya itulah tantangan. Ya, jadi tidak ada yang spesial lah. Semuanya semua menjadi tantangan bagi saya. Rata gitu ya. Iya, iya. Iya, apakah ya ilegal dalam hal tambang gitu ya, atau hal peredaran ilegal, peredaran narkoba termasuk maksiat gitu kan, penyakit masyarakat maksiat gitu ya. Itu tindakan apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian lah? Ini melihat Madinah ini kan seperti itulah, katakanlah yang mereka yang beraktivitas ilegal itu gitu. Kembali saya sampaikan bahwa kita mengedepankan dulu secara persuasif, kita berikan sosialisasi, himbauan, kemudian apa namanya juga kegiatan-kegiatan preventif ataupun pencegahan untuk itu yang kita kedepankan. Kalau memang itu tidak diindahkan ya, tentunya penegakan hukum lah menjadi jalan yang terakhir seperti itu. Kita tahu kan di media bahwa ketika Anda bertugas di Mandailing Natal, yang pertama kunjungan melihat atau kondisi kunjungan ke lapangan itu adalah ke daerah Pantai Barat yang konon katanya di situ yang seperti yang kita lihat itu. Itu bagaimana? Ya memang saya melihat di situ bukti kerusakan alam itu memang nyata adanya gitu. Dan memang pada saat ke sana ya tidak ditemukan adanya pekerjaan di situ, hanya tinggal sisa-sisa saja. Hanya sisa-sisa saja ya. Tapi terus ya Pak, kejajaran kepolisian baik di Polsek itu tetap melakukan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana? Tentu kita tetap melakukan sosialisasi, himbauan, edukasi kepada masyarakat, tidak usah melakukan hal-hal yang ilegal yang tanpa izin. Itu kemudian juga ya kejajaran Polsek apa segala macam di situ kan adalah wilayahnya Polsek, juga melakukan hal yang sama gitu. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Kapolres ini tugas di bidang preventif yang tadi yang diperlukan kemampuan profesional gitu kan. Bagaimana gambarannya oleh pihak kepolisian itu memberikan preventif yang profesional yang dimaksud itu? Gimana maksudnya? Ya kan tindakan preventifnya gitu kan. Artinya diperlukan kemampuan personal yang profesional gitu kan. Kemudian ada nggak pelatihannya di jajaran itunya atau bagaimana? Ya pasti. Jadi di setiap satuan fungsi itu memang saya perintahkan untuk seminggu sekali paling tidak itu melakukan kegiatan pelatihan fungsi. Pelatihan fungsi fungsi profesionalnya itu ya. Pelatihan fungsi. Jadi di antara satpung itu kan ada pasti anggotanya yang pernah menerima pelatihan di SPN ataupun
pendidikan kejuruan di Jakarta misalnya atau di Bandung, di Pusdik. Nah, itulah yang akan menjadi mentor bagi rekan-rekan yang lain yang gitu. Ada di sini gitu ya, di satuan ya atau di masing-masing ini. Yang belum mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang secara resmi dari institusi ya. Itu evaluasi tetap dilakukan ya Pak Kapolres? Oh iya, pasti. Kita evaluasi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita evaluasi. Per jam juga ada gitu ya. Iya. Apalagi evaluasi terkait dengan pelaksanaan vaksinasi gitu. Oh jelas. Itu ya. Itu setiap hari dievaluasi. Target Pak Kapolres vaksinasi berapa persen sih dibanding Natal? Sekarang kalau dosis 1 kita udah bagus secara umum, sudah 90-an% lebih. Untuk dosis 2-nya ini saya lihat terakhir tadi masih di angka 57%. Nah, targetnya kita ditargetkan harus bisa 70%. 70% dosis 2. Booster? Dosis 2. Booster kita masih dosis 2-nya aja masih rendah, apalagi boosternya. Terus masih 1, sekian kalau booster. Memang tugas ini sangat melekat sekali dengan kepolisiannya. Jadi ini merupakan tugas tambahan yang menjadi tugas pokok bagi Polri. Pokok ya. Gitu. Memang harus hadir ya. Ya, kami membantu pemerintah sebenarnya. Kami membantu pemerintah, kami bersama TNI adalah membantu pemerintah untuk mengakselerasi, mempercepat pelaksanaan vaksinasi tersebut, begitu. Oke. Nah, Pak Kapolres ini yang agak lumayan enak nih, agak lumayan asik membahasnya kalau penyakit masyarakat ini gitu. Pekat ini gitu. Iya. Termasuk prostitusi. Ada nggak operasi-operasi yang dilakukan oleh kepolisian? Ya, jadi kita sudah memprogramkan itu. Memang di setiap tahun itu termasuk kita kemarin baru saja operasi antik itu sasarannya narkoba. Termasuk yang kita menemukan lahan kebun ganja itu adalah di dalam kegiatan operasi antik gitu. Ya. Kedepan kita akan ada juga operasi penyakit masyarakat. Iya. Khususnya ini menjelang bulan Ramadan dalam rangka cipta kondisi ini kita akan melaksanakan operasi penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat. Ya. Dan himbauan itu terus dilakukan ya. Pasti. Itu tidak apa gitu ya. Kalau udah operasi ya mungkin kita belum tahu nanti karena ini adalah merupakan suatu operasi yang mandiri kewilayahan. Tentunya nanti dari Polda arahan seperti apa? Apakah hanya bersifat preemptif saja berupa sosialisasi penghimbauan ataukah ada juga represifnya penindakan? Penindakan ya. Iya. Tapi penindakan itu tetap diupayakan di terakhir gitu ya. Iya, tetap. Makanya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di Pasal 13 tugas pokok Polri itu yang pertama adalah pemeliharaan Kamtibmas. Ya. Yang kedua baru perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Yang ketiga baru penegakan hukum. Nah, makanya itulah yang terakhir. Ya, itu yang tercantum di undang-undang seperti itu. Oke. Gitu. Ini kan ya belakangan ini memang tingkat kriminal dan penyakit masyarakat lumayan meningkat di Madinah gitu, yang disebut kota santri, Serambi, Mekah, Sumatera Utara gitu kan. Tapi tingkatan apanya udah ini ya, udah mereda atau apanya itu meningkat gitu, Pak? Ya, namanya penyakit masyarakat ini kan itu tadi keaktifan dari semua sektor ya. Keaktifan ya khususnya kami Polri maupun yang lain-lain stakeholder yang lain dalam melakukan upaya-upaya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Oke. Harus ya. Iya. Ini belakangan ini ada dua. Ini di ujung kita nih Pak Kapolres tapi di ujung. Belakangan ini kemarin ada juga kita mengetahui ada musibah kita ya gitu ya. Artinya diduga ada pencemaran atau terpapar gas H2S gitu ya. Sebelumnya masih hangat-hangatnya di media sosial ada ada penganiayaan lah pada seorang kawan kita sebagai jurnalis oleh oknum-oknum tertentu gitu ya. Boleh sedikit bercerita Pak, udah seperti apa itu? Kalau untuk yang penganiayaan sudah tertangkap, keempat pelaku yang yang terlihat di dalam rekaman CCTV itu sudah tertangkap kemarin siang.
Kemudian berkas perkara dilimpahkan ke Polda. Jadi ditarik ke Polda untuk pemeriksaan lebih lanjut. Proses hukum lebih lanjutnya adalah di Polda. Termasuk tersangka, barang buktinya segala macamnya sudah kita limpahkan ke Polda. Seperti itu. Semoga prosesnya bisa berlanjut sesuai dengan harapan dari rekan-rekan wartawan, karena tadi juga rekan-rekan wartawan tadi berkunjung ke Polres menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, termasuk kepada kami juga di Polres ya. Ya. Nah, lalu kalau yang musibah kemarin itu? Kemudian untuk yang H2S kami sudah melaksanakan pendidikan. Kami sudah menurunkan tim. Kemarin kita sudah memeriksa beberapa saksi korban. Termasuk kita juga telah melakukan pemasangan polis lain di TKP. Terus hari ini tadi tim dari Bit Lab4 Polda Sumatera Utara sudah bergabung juga untuk melakukan pengecekan di TKP juga. Termasuk melanjutkan juga pemeriksaan saksi korban dan juga memanggil ataupun memeriksa juga dari pihak perusahaan yang bertanggung jawab dalam kegiatan well test kemarin itu untuk melakukan klarifikasi. Terus kemudian tadi juga bersama Pak Bupati dan para Forkopimda yang lain juga kita sudah melakukan rapat koordinasi dan membicarakan bagaimana kedepannya solusi supaya kejadian-kejadian ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Ini yang kali kedua loh, Pak Kapolres. Iya, beberapa yang lalu juga sudah ini kan, apakah human error ini belum dapat ya kepastiannya. Ya, kita belum tahu karena tadi hasil dari rapat itu kita akan bentuk tim investigasi. Tim investigasi untuk menentukan apakah kelalaian ataukah musibah dan lain-lain. Itu nanti bagaimana hasil dari tim investigasi setelah bekerja begitu. Kemudian tadi juga diputuskan untuk sementara waktu kegiatan operasional khususnya di Wellpad AAE itu dihentikan sementara, ataupun kegiatan yang bersifat pengujian ataupun yang membahayakan itu untuk sementara dari pihak PTSMGP harus dihentikan dulu gitu. Kondisi masyarakat kita di sana Kamtipmasnya aman ya, Pak Kapolres ya? Alhamdulillah dari awal kejadian saya malam ke sana bersama Wakil Bupati juga sudah kondusif gitu ya. Dan aktivitas berjalan sebagaimana biasa di sana ya. Aktivitas masyarakat ya, biasa normal ya. Kemudian hari ini tinggal sisa 9 orang lagi yang masih dirawat di rumah sakit umum ya. Artinya berangsur-angsur para korban juga sudah mulai pulih kesehatannya begitu. Kita sudah di ujung nih Pak Kapolres, tanpa terasa kita sudah hampir 1 jam lebih, 1 jam seberapa? Iya. 1 jam lewat 15 kalau menit gitu. Ya. Nah, ini kita terakhir target dan program kerja berikutnya. Apa yang ditargetkan? Jadi target dan program nggak muluk-muluk. Kami hanya melaksanakan program dari Presiden Republik Indonesia, program dari Kapolri, juga dari Kapolda. Itu saja yang akan kami laksanakan. Presisi jalan ya. Pasti itu, ya kan? Ya. Kemudian Polres Madinah Madani ini? Madinah yang Madani. Ya, Madani seperti apa? Madani itu kan moto, slogan. Jadi ya? Itu masyarakat sosial yang ini ya. Ya, maksud saya begini, Madani itu kan adalah singkatan gitu. Ya. Huruf M-nya ada huruf M-nya itu ya tugas pokok Polri tadi ya. Memelihara Kamtipmas, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, terus menegakkan hukum. Ada 5 artinya M itu ya. Ya, ada 5 M kayak prokes saja ya kan. A-nya aman gitu. A-nya amanah ya. Ya, D-nya disiplin. Terus A-nya lagi akuntabel ya. Ya, N-nya itu nasionalisme. Ya, nasionalis. Kemudian yang I-nya itu ada 2. Ya, imtak dan integritas. Ya. Itu. Jadi ini akan menjadi semangat bagi seluruh anggota Polres Madinah gitu. Itu merupakan moto ataupun menjadi penyemangat kami gitu. Ya, jadi setiap pelaksanaan tugas itu harus dilandasi selain Tribrata, Catur Prasetya juga harus Madani. Madani itu ya. Begitu. Yang berintegritas,
amanah, imtak, amanah, disiplin, nasionalis. Gitu ya. Nah itu. Harus berlandaskan itu. Semua pelaku. Iya. Gitu ya. Dan setiap pelaksanaan tugas harus berlandaskan itu, baik Pancasila, Tribrata, Catur Prasetya. Saya tambahkan lagi Madani ya. Gitu. Oke. Nah, harapan Anda secara pribadi nih Pak Kapolres, harapan untuk institusi dan juga kepada masyarakat apa nih? Ya. Harapan kepada masyarakat ya saya harap Madinah ini bisa terjaga kamtipmasnya kondusif, aman, damai, sejahtera. Seperti itu kita semuanya selalu sehat gitu. Itulah harapan saya kepada masyarakat. Oke. Pada institusi Anda sendiri? Pada institusi khususnya Polres ya harus bisa menjalankan program-program pimpinan ya harus berbuat baik kepada masyarakat. Itu harapan saya pada seluruh jajaran saya di Polres Madinah. Teruslah berbuat baik, itu merupakan slogannya dari Pak Kapolda. Ya harus kita jalankan ya. Itu karena terus juga harus bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat ya. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesama, bagi manusia yang lain gitu ya. Iya. Rahmatan lil alamin bagi semua gitu ya. Iya, itulah harapan saya. Pak Kapolres, terima kasih atas kehadirannya. Hampir 1,5 jam kita bersada di ruangan ini, ruang Paslah ini, yang tentunya kita berharap ini menjadi inspirasi bagi siapapun nanti yang menonton di channel YouTube-nya di Start FM News Channel, atau yang mendengarkan ini nanti akan kami tayangkan di radio Start 102,6 FM di hari Kamis pada pukul 10. Kemudian juga di media sosial kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran. Terima kasih atas semua, dan saya mohon maaf barangkali ada yang saya ulik, barangkali yang bersifat-sifat privasi nanti. Oke, baik. Sahabat Start FM melindungi, seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat salah satu fungsi dari kepolisian. AKBP Haji Muhammad Reza Khairul AS SIK SHMH sudah menunjukkan bagaimana seorang polisi sebagai personal dan profesi mengedepankan keamanan, ketertiban masyarakat yang diutamakan, merupakan juga tanggung jawab yang diemban oleh beliau sebagai polisi dan sebagai jabatan yang melekat sebagai Kapolres. Namun itu semua tidak akan tercapai tanpa keikutsertaan masyarakat. Kita diajak masyarakat ini untuk saling mengisi dan saling membantu, menciptakan Kamtipmas dan mewujudkan masyarakat Madinah yang madani. Demikian, kali ini kita di ruang Paslah cerdas dan inspiratif menghadirkan tamu kita, telah mengulik perjalanan AKBP Haji Muhammad Reza Khairul AS SKMH sebagai Kapolres Mandailing Natal. Kita akan jumpa kembali pada ruang Paslah berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Baik, jadi acara Ruang Paslah ini ya cukup bagus ya. Jadi bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat, mengupas selain kehidupan pribadi juga termasuk kehidupan berdasarkan profesi bagi narasumber yang sebagai tamunya. Ini bisa semoga mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Madinah khususnya, dan bisa menjadikan inspirasi untuk berkarya lebih baik lagi ke depannya. Demikian. Radio penebar inspirasi.